Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tema kita di waktu maghrib yang penuh berkah ini, pinjol, hutang, dan flexing. Satu fenomena yang mulai mencuat di masyarakat kita, ditambah lagi, jadi tiga hal ini sangat berkaitan: pinjaman online, kebiasaan berhutang, ditambah dengan pamer atau flexing. Kemudian ditambah lagi yang sedang heboh juga, judi online. Yang informasi terbaru, perputaran uang judi online Indonesia 200 triliun. 200 triliun berarti 200.000 miliar. Kita bisa bangun Indonesia insya Allah nih. Dan ini semua terkait, dan nanti kita bahas sisi syariatnya dan sisi psikologisnya. Bagaimana pinjaman online memainkan trik psikologis pinjaman online. Bagaimana juga judi online juga memainkan trik psikologis hingga membuat orang-orangnya kecanduan dan keasyikan. Dan tentang pinjaman online ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Sebenarnya dulu belum ada zamannya online, memang kita sudah punya kebiasaan berhutang. Rumah pasti ngutang KPR, bukan pasti ya, mayoritas. Motor cicilan, mobil cicilan, sehingga angkanya fantastis ya, sekitar 95 ke atas penduduk Indonesia sekarang semuanya punya hutang. Fantastis. Itu dulu ya, sekarang ya dengan adanya online ya, dulu mungkin 80. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup. Rumah pasti KPR, mobil, motor pasti. Jadi angka yang fantastis sekarang ya 90 sekian lah pokoknya. Penduduk Indonesia pasti punya utang. Rumah, kalau yang berduit, motor. Orang-orang kampung motor, kalau yang punya berduit mobil ya. Orang-orang kampung motor, peralatan dan sebagainya. Ditambah lagi pinjol merajalela. Dan sudah mengenai hampir semua kalangan masyarakat. Baik pengusaha, pengangguran juga punya utang. Pengangguran punya utang. Kalau pengusaha biasa, putar modal, tambah modal, tutup lubang, gali lubang. Ini pengangguran pun punya utang, pinjol. Demikian juga dengan anak kuliah, udah punya pinjol. Sekarang dapat istilah namanya PINPRI, pinjaman pribadi.
Anak SMP bisa. Padahal di situ ada harus menyertakan KTP. Pokoknya ya. Ibu rumah tangga, hutang, pinjol. Pengusaha besar, kecil, menengah, pinjol dengan mudahnya. Dan demikian juga dengan aplikasi pinjol di mana-mana ada. Menyebar, iklannya masif, iklannya menyebar. Iklan pinjol baik itu yang OJK maupun non OJK, artinya yang mereka benar-benar punya uang gitu ya, bukan sekedar muterin uang orang, ataupun yang memang nggak OJK, yang tidak OJK, tidak terdaftar dalam otoritas. Artinya mereka nggak punya uang sebenarnya, puterin uang, dia pinjem 1 miliar di bank. Nanti 1 miliar itu pinjemin lagi ke orang-orang dengan bunga yang lebih dahsyat lagi. Aplikasi di mana-mana, sistem di mana-mana, sekali klik tinggal masukkan data KTP, ini nomor rekening dapat langsung. Berapapun dikasih. Bahkan sampai ada yang pakai cara-cara curang, baru install, masukin data, masukin nomor rekening langsung ditransfer. Padahal belum menyebutkan nominalnya. Pokoknya ini sebagai bukti kami mudah untuk pinjam uang. Langsung, awal tuh langsung dipinjemin 5 juta. Dengan berbagai macam trik, dimulai dengan bunga yang 0,001%. Tapi hari kedua, hari ketiga naik, hari ketiga 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%. Sehingga tidak heran ada yang pinjam 1 juta dalam sebulan 15 juta balikin. Iklan masif di mana-mana. Salah klik sedikit keluar iklan pinjam. Nonton YouTube, nonton YouTube keluar iklan pinjaman online dengan berbagai macam cara, sangat mudah, sekali klik tinggal begini dan sebagainya. Luar biasa. Dan ini sedemikian para jamaah sekalian. Ini kalau dibiarkan terus, Masya Allah, masyarakat rusak ya. Nanti kita bahas juga bagaimana pinjaman online memberikan teror, memberikan ini, kita bahas nanti. Ini merusak masyarakat. Membuat orang nekat, membuat orang yang lugu, baik, tiba-tiba nekat, membunuh, mengancam, pokoknya bagaimana cara dapat uang. Seperti narkoba. Nanti kita bahas. Sehingga kita mengajak masyarakat Indonesia, terlebih kaum muslimin sebenarnya, yang ajaran tentang hutang, riba, dan sebagainya sudah ada dalam Islam. Ada dalam Islam semuanya nih. Tinggal kita yang sekarang belajar, kemudian kita mengedukasi masyarakat, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan semua itu edukasi kita mulai dari orang-orang terdekat dulu. Di keluarga saya alhamdulillah ya, tidak ada yang pinjam online, nggak ada, udah. Sudah saya peringatkan, jangan sekali-kali pinjam apapun. Kita edukasi, karena udah masuk ini desa-desa, kampung-kampung, masuk semua. Prospek semua desa, bahkan orang yang enggak, tadi pengangguran aja pinjam online, nganggur. Subhanallah ya. Dan subhanallah, Islam punya solusi. Tugas kita ya, mengedukasi masyarakat kita, dimulai dari orang terdekat kita. Ini dibiarkan terus-menerus bahaya. Nanti kita kisahkan lagi nanti bagaimana pinjaman online ini meneror, merusak mental, keluarga cerai, hancur, membunuh, mengancam, maksa-maksa supaya dapat uang. Dan itu semua dibahas dalam Islam, Masya Allah. Luar biasa. Berlomba-lomba orang meminjamkan uang. Mengapa demikian? Karena ini kan pakai bunga alias riba. Memang Masya Allah ya, kita termasuk berada di zaman yang
Yuzayyinu lahum syaitanu a'malahum. Setan menghias-hiasi. Jadi riba jadi bunga. Harusnya haram jadi harum. Ya. Harusnya haram jadi bunga harum. Jadi kenapa sekarang orang berlomba-lomba nekat buat aplikasi ilegal, tidak OJK, pinjam sana, pinjam sini, karena memang yang namanya ngeriba, ngasih pinjaman uang orang pakai bunga, pekerjaan yang paling gampang, enak, tinggal ongkang-ongkang kaki, dapat uang, paling enak pekerjaan ini. Nggak perlu mikirin putar modal, belanja barang, gaji pegawai, nggak perlu pikir kayak begini. Tinggal kasih uang, kawan kan datang duitnya. Dan ini merusak masyarakat. Bahkan kalau kita bahas kajian tentang riba, riba lah yang membuat negara ini hancur. Inflasi itu riba itu. Inflasi karena riba. Yang dulu ke zaman saya masih kecil, beli bakso pakai uang 50 perak dapat 2 pentol, masih ingat dulu ya. 50 perak bakso 2 pentol. Sekarang dapat airnya, dapat nyiumnya doang, Mas. Dapat nyium bau kuahnya doang kayak sekarang ya. Itu semua inflasi dari berbagai macam teori riba. Riba. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, harga barang jatuh, harga barang naik terus, riba hancur. Apalagi ditambah pinjaman online sekarang, masya Allah, merusak tetan. Dan ini pekerjaan riba adalah yang paling digandrungi oleh orang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ma'ruf pekerjaannya orang Yahudi selain berdagang, minjemin uang plus riba. Sudah ma'ruf itu di zaman Nabi SAW. Karena Yahudi tahu ini pekerjaan paling enak ini. Minjem uang sana sini. Dapat bunga, tinggal diem. Ongkang-ongkang kaki, datang. Nggak mikir apa-apa lagi, nggak ada risiko. Nggak ada risiko rugi apa dan sebagainya, tetapi merusak negara, merusak persaudaraan dan yang lain-lain. Bersenang-senang di atas kezoliman orang, zolim di atas kesusahan orang lain. Ingat, sudah zolim di atas kesusahan orang lain lagi. Karena di zaman dulu masih bagus ya, berhutang karena darurat. Sekarang berhutang karena gaya hidup. Kita bahas bagian flexing. Ini pekerjaannya Yahudi di zaman Nabi. Mereka tahu ini paling gampang, paling enak, tidak ada risiko, paling enak. Makanya kalau punya uang 100 juta aja deh, 50 untuk hidup, 50 pinjemin sana sini, insya Allah pakai dengan 10 jutanya bayar preman untuk nagih. Udah 100 juta daripada buka macam-macam, rugi, capek mikir, muker modal, mending kita bagi deh. 80 jutanya mungkin 20 juta untuk hidup, 80 jutanya pinjemin sana sini. Dengan riba. 10 juta bayar preman tukang mandi. Udah. Datang terus uang. Bayar pinjemin lagi, bayar pinjemin lagi, pinjemin, bayar pinjemin lagi. Nggak akan rugi. Digandrungi orang Yahudi. Kerjaannya di zaman Nabi SAW. Dan sekarang udah tersadar tadi kan, melihat peluang besar pinjol, Masya Allah ya. Saya juga kalau buka HP, buka YouTube, buka apa tuh iklan pinjol luar biasa banget ya. Plus judi online. Saya buka situs apa begitu ya, kliknya tuh munculnya itu. Karena pekerjaan paling ini, bisnis yang tijaratan lan taburo dalam Al-Quran, perniagaan yang tidak akan merugi gitu. Insyaallah ya.
Ini katanya kita, kalau bukan kita kaum muslimin yang menyadarkan, hancur nih masyarakat kita. Mulai dari kita yang menggiatkan, pinjol insya Allah. Dan riba dihapus dalam Islam. Dan ini terjadi ketika Nabi SAW menunaikan haji wada. Beliau mengatakan riba dihapuskan. Ketika haji wada, khutbah Arafah beliau, wa riba al-jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah dihapuskan. Wa awwalu riba adau ribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu maudhu'un kullu. Dan riba yang pertama kali saya hapus dalam syariat ini riba paman saya Abbas. Karena orang Quraisy juga melakukan praktek riba juga, riba jahiliyah. Tetapi para jamaah sekalian, riba yang dipraktekkan oleh orang Quraisy, ribanya jahiliyah itu, yang kita bilang jahiliyah, masih lebih mending daripada ribanya zaman sekarang. Alias dengan kata lain, riba di zaman sekarang lebih parah dibanding riba di zaman jahiliyah. Benar-benar zaman gitu ya, lebih parah. Kita lihat apa itu definisi riba jahiliyah, dijelaskan Al-Mujahid, kanu fil jahiliyah yakunu lirrajuli ala rajuli dain fayaqulu laka kadza wa kadza fatu'akhiru anni fayu'akhiru anhu. Jadi definisi riba jahiliyah di zaman dulu ini, yakunu lirrajuli ala rajuli dain. Orang punya utang sama orang lain, tapi mulai membayar bunganya itu setelah jatuh tempo. Itu riba jahiliyah. Contoh misalnya ya, ada orang pinjam 10 juta, dibayar bulan depan. Jangan 10 deh, bayar sebulan, bayar bulan depan repot ya, kurangin dikit 1 juta lah. Itu pun kalau kebayar kan, kurangin dikit lah 100, pinjam 100 gitu ya. Oke, 1 juta saya pinjam sama kamu, 1 juta, temponya 1 bulan. Kalau riba jahiliyah, dia bisa bayar sebelum 1 bulan, dia bayarnya pas 1 juta. Tetapi setelah 1 bulan tidak bisa bayar, barulah terhitung bunga. Paham jemaah? Jadi riba jahiliyah itu setelah jatuh tempo baru mulai dihitung bunganya. Kalau riba zaman sekarang kapan? Iya, pertama kali akad sudah dihitung ribanya. Dan zaman dulu kala minjemnya setahun. Sama nggak pakai? Saya pinjam sama kamu, saya balikan setahun depan. Jadi setelah jatuh tempo baru mulai dihitung bunganya. Jadi lebih parah riba zaman sekarang dibanding riba yang katanya jahiliyah. Dan itulah kenapa Islam memerangi riba. Kalau kita bahas ya, bahayanya riba luar biasa. Makanya kan ngeri, fa'ilam dan tahwa ilam nyantai fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau enggak berhenti dari riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan peperangan. Kalau enggak berhenti riba, Allah dan Rasulnya mengumumkan peperangan.
Insyaallah ya. Ini diperangi sama siapa? Diperangi oleh Allah dan Rasul. Itu dalam surat Al-Baqarah. Firman Allah nih. Kalau nggak berhenti praktek riba yang minjem maupun yang pinjem, Allah dan Rasulnya umumkan perang. Tapi ternyata masih ada yang menerima peperangan tersebut. Siap ya Allah Rasulnya, saya ambil riba ini, kita perang. Ya, pokoknya saya lanjut terus riba saya, kita perang ya. Yang diperangi Rob semesta alam. Mengapa begitu keras ancaman sama riba? Karena kerusakan semua sistem, hancur ekonomi. Dari riba, pinjaman online muncul kejahatan-kejahatan, hancur rumah tangga, mental rusak, mental pamer, mental flexing, mental ini rusak karena kebiasaan berhutang dan mudahnya orang mengakses hutang. Dari skala kecil sampai skala besar, gara-gara hutang. Sampai orang-orang desa sekarang yang dulunya kita bilang polos, bilang ini, sekarang udah bergaya hidup di atas hutang. Belum lagi masuk namanya bangke ya, bangke itu bangke ini. Bangke masuk, nawarin. Sekarang sudah sistem jemput bola ini, makanya nih. Sudah enggak, orang yang riba udah bukan nunggu lagi, tapi sudah sistem jemput bola. Para bangke datang desa-desa dengan bahasa yang baik, nawarin, bisa beli motor, bisa beli bunga, bisa beli peralatan, kulkas, apa, orang-orang desa semua. Jemput bola. Saya di rumah sakit juga begitu, datang dari instansi ribawi, datang ke rumah sakit. Dia menawarkan, Pak dokter kalau punya rumah sekarang gampang. Pak dokter tinggal kasih KTP, di rumah ini langsung punya Pak dokter, katanya. Itu ngomong ke kita. Jadi saat itu kalau saya pengen punya rumah, udah saya kasih KTP, udah punya rumah. Tinggal kasih KTP katanya, tinggal pilih rumahnya. Jemput bola, tahu dokter katanya punya uang katanya ya. Boleh. Jemput bola. Ditambah lagi hidup pamer, flexing, lengkap lah. Dan ini sudah dibahas, namanya fenomena istiqtok. Nanti kita bahas istiqtok, sukses sebelum waktunya. Orang yang lugu, polos, neror. Ini contoh satu aja ya. Waktu saya di Jogja itu ada yang bantu di rumah. Datang siang pulang sore. Atau kita bisa bilang asisten rumah tangga ini. Itu datang siang pulang sore dari desa. Orangnya polos, lugu. Gak banyak ngomong. Tapi ternyata di desanya ada bangke sepertinya ya. Bang keliling nawarin, baik kata-katanya. Dia akhirnya nyicil botol, nyicil apa pokoknya ya. Tibalah jatuh tempo. Yang tadinya polos nunggu, tiba-tiba berulang-ulang kali maksa ke istri saya supaya gaji bulan depan diturunkan. Pinjam uang. Supaya gaji bulan depan itu diturunkan. Jadi kita pun nggak nyangka yang polos tiba-tiba pakai gaya-gaya maksa, ayo loh bantu sekali ini aja lah, masa nggak gini, kok kaget. Bahasanya kok kayak gitu ya. Karena orang udah kejepit, nekat kalau sudah ada utang, apalagi ditambah teror preman. Dan saya dapat informasi sekarang beberapa aplikasi pinjol ketika kita install, nanti dia bisa mengakses gambar dan kontak kita.
Sehingga kalau jatuh tempo, beberapa foto-foto kita akan diedit, dikirim, kemudian dikirim ke teman keluarga, dipermalukan secara online. Ini loh temanmu belum bayar utang. Di WhatsApp keluarganya, ini keluargamu belum bayar utang. Utangnya sekian, nggak tahu malu gitu ya. Jadi dia cara teror online juga bikin malu. Ini terbaru nih. Aplikasinya bisa apa? Nyedot data, gambar, dan kontak. Hampir semua aplikasi begitu. Nah, kita kan cuma install next aja ya, next. Padahal itu ada tulisannya. Ini seperti itu. Jadi orang yang nunggu polos pun saat kepepet gitu ya, ngancem. Kok begitu sih? Ya, Masya Allah. Dan ternyata hadis-hadis nas-nas berbicara tentang hutang, riba, gaya hidup, flatmat, banyak ternyata. Contoh, sekitar 3 tahun yang lalu saya buat tulisan setelah mendapatkan hadis yang menggambarkan fenomena orang sekarang yang berhutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakut-nakuti diri kalian. Jangan kalian menteror diri kalian sendiri. Menteror diri kalian sendiri ba'da amniha, setelah aman. Jadi pas banget nih, jangan menteror diri sendiri setelah sudah aman gitu loh. Para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ad-dayn, utang. Menteror diri sendiri setelah aman. Jadi sebelumnya enak, tenang hidup, santai, nggak ada pikiran, tiba-tiba karena hutang ke bawah gaya hidup, ke bawah pengen flexing, ke bawah teman-teman hedon, nekat pinjam, neror diri sendiri. Mas hadisnya. Dan ini pesan dari Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, usikum alla tudayinu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya menasihati kalian jangan hutang. Jangan hutang. Walau labistum al-aba minad dini dhunun minna. Walau labistum minal aba. Walaupun kalian merasa kesulitan, fa inad daina dhunun bin nahari wa hammun bil lail. Katanya beliau, karena hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Zulun bin nahar wa hamun bil lail. Siangnya itu hina. Siangnya hina, kemana-mana takut, kecut, kicep gitu ya. Takut ditagih, ketahuan orang banyak utang, takut, minder, hina. Malamnya sengsara, nggak bisa tidur, mikirin hutang, bolak-balik, besok bagaimana, diteror, ditagih. Fada'uhu taslam, tinggalkan hutang kau selamat. Lakum aqdarukum wa a'radukum tabqa lakum al-hurmah fin nasi wa ma baqitum. Jadi kalau kalian tinggalkan hutang ini, yang tersisa niscaya martabat harga diri kalian akan selamat, dan tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Itu wasiat dari Umar bin Abdul Aziz. Jangan sekali-kali utang. Kemudian kita kan juga sering lihat baca meme ya. Orang utang itu pinter ngeles gitu ya. Ngeles ya. Pinter apa lagi? Pinter apa ya? Pinter bohong ya.
pinter apa ya, pinter licin gitu ya. Kan katanya pas minjem kayak kucing meong gitu ya, pas minjem ya, pas ditagih kayak singa. Pas minjem cepet, datangnya kayak citah, pas ditagih amnesia. Iya emang saya punya utang gitu. Amnesia pas ditagih. Dan gara-gara hutang ini akhirnya berbohong, NLM berbohong. Gara-gara hutang. Bohong, melanjutkan kebohongan selanjutnya gara-gara hutang. Dan ini ada hadisnya ternyata. Udah ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau sering meminta perlindungan salah satunya dari ghalabatud dain? Salah satu doa zikir pagi petang kita ya, berlindung dari kefakiran, al-haram ketuaan, al-ajiz kelemahan, wa ghalabatud dain, dan hutang, terlilit utang. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau doanya berlindung dari hutang padahal Nabi nggak suka hutang? Berlindung dari hutang, sekarang kenapa malah nyari gitu kan? Beliau bersabda, jawabannya, innar rajula idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya orang kalau terlilit hutang, kalau dia bicara dusta, kalau janji mengingkari. Dan pas nih faktanya demikian. Makanya salah satu kata-kata yang sulit dipercaya adalah pinjam 100 ntar gue ganti bulan depan. Coba berapa persen yang percaya kata-kata ini? Bro, pinjam 100 bulan depan gue ganti. Berapa persen yang percaya di sini? Berapa persen yang percaya? Kalau ada yang bilang pinjam 100 bulan depan ganti, please deh, beneran. Berapa persen yang percaya? Kalau ada kata-kata seperti ini. Karena hadisnya ada tadi. Mengapa demikian? Karena begitulah orang berhutang. Punya kebiasaan. Dan akan terus-menerus, nanti kita bahas psikologinya gimana tuh. Kenapa orang hutang hobi. Dan ini trik psikologis dimainin oleh pinjol-pinjol dan bangke-bangke itu, ada trik psikologisnya. Jadi gampang bohong. Jadi pertama minjem aja udah memang niat bohong. Gue pinjam 100 bulan depan ganti. Itu udah bohong itu dah. Niatnya nggak ganti. Tapi jurus menghilai. Kabur. Masih mending amnesia. Emang dia punya utang sama lu? Amnesia dia. Lupa ingatan, dan menghasilkan dosa-dosa selanjutnya. Berbohong, gara-gara hutang rusak kekeluargaan. Betapa banyak gara-gara hutang keluarga rusak. Karenanya saya sama keluarga, saya sampai sekarang punya prinsip kalau keluarga pinjam uang, saya juga sama. Minjemin uang nggak balik-balik banyak, tapi udahlah, fokus kehidupan ke depan daripada nanti susah. Karena minjem ngemis ditagih galak, iya kan? Sampai ada ungkapan-ungkapannya, pekerjaan terberat di dunia ini bukan jadi dokter, bukan apa, nagih utang. Pekerjaan terberat, makanya pakai preman aja lah. Ada sesuatu diomongin gak enak, ditahan sesek, dibiarin dia amnesia dan hilang kesadaran, ya nagih hutang. Dan kekeluargaan rusak juga.
persaudaraan rusak gara-gara utang. Makanya saya kalau ada teman keluarga minjem uang, mending saya kasih. Minjem 10 juta, kasih 500. Udah, saya nggak bisa minjemin, tapi inilah 500 untuk bantu kamu. Daripada minjemin, rusak. Persaudaraan rusak, pertemanan rusak. Rusak. Selama ini begitu, minjem begitu. Daripada rusak, apa kita bantu sekaligus? Udah, ini buat kamu. Nggak usah dibayar, nggak usah diganti. Atau enggak tadi, sistemnya tadi. Minjem 10, kasih 500. Kenapa? Karena 500 ini kalau dia nggak bayarin ya udahlah, ikhlas. Daripada stres. Lebih stres yang minjemin daripada yang minjem. Lebih pusing yang minjemin daripada yang dipinjem. Apalagi yang minjem, mohon maaf, flexing, nggak tahu diri gitu ya. Punya utang jalan-jalan, healing, staycation, update status WhatsApp, update status apa TikTok lah, Instagram lah. Padahal di friend listnya ada teman utang. Sakit hati tuh. Jalan-jalan kemana, ke Paris, ke Jerman, ke Mars, ke Pluto kan gitu ya. Enak jalan-jalan. Utang belum dibayar. Kan lebih sakit hati yang minjem. Dan kita memang butuh edukasi ke masyarakat. Saya sebutkan beberapa kisah lagi. Yang kisah ini saya saksikan dan dengar langsung. Bagaimana masyarakat sangat butuh edukasi pinjol riba, sangat butuh. Jangan sampai terjebak karena tadi mereka memainkan trik psikologis. Ini kisah yang saya dengar langsung ya. Jadi ada orang nih, ini keluarga sih. Keluarga ya. Baru selesai melunaskan cicilan motor senilai 14 juta. Tapi kalau di total jadi 26 sampai 30. Tiba-tiba baru lunas ini nih, baru lunas. 14 juta datang. Tiba-tiba oleh pihak pengkredit motor itu dibilang begini, Bu, karena motor ibu sudah lunas, kami bisa meminjamkan uang kepada ibu senilai motor, yaitu 14 juta dengan syarat DPKB kemintahan. Kan luar biasa nih. Orang sudah lunas dipinjemin. Ini saya dengar langsung. Orang baru lunasin 14 juta sama yang punya yang kreditin motor ini. Nawarin bahasanya begitu, Ibu, karena Ibu sudah lunas 14 juta, kami bisa pinjemin 14 juta lagi dengan syarat PPKB kami tahan. Jadi seperti biasa lagi kehidupan Ibu seperti itu terus gitu loh. Cuma bedanya sekarang Ibu pegang 14 juta tunai. Ini kan benar-benar jemput bola ini. Kisah lagi. Ini kalau ini ibu saya, pensiun ibu saya ditelepon. Ibu saya pensiun ditelepon. Ibu, ya selamat selamat menikmati hari pensiun. Bagus kata-katanya ya. Kami harap ibu bisa tetap aktif dan sebagainya. Kami menawarkan kepada ibu pinjaman 300 juta langsung cair, nanti ibu gak usah khawatir diambil dari gaji pensiun ibu. Dan ibu bisa menikmati masa tua dengan melakukan bisnis, buat ini dengan modal 300 juta. Ditawarin, baru pensiun. Yang mengherankan dari mana dapat data orang pensiun itu, normalnya dari mana, nomor ibu saya dapat dari mana, kok tahu pensiun. Baru pensiun, bulan itu langsung ditelepon, ditawar 300 juta. Dicicil dari gaji pensiun.
luar biasa. Benar-benar jemput bola, dia mah seneng. Itu nggak akan rugi karena gaji pensiun jalan terus. Pokoknya nggak mau tahu, dia dapat terus. Dan kita sekarang coba bahas psikologinya nih. Sudah azan belum buat? Hah? Oh 2 menit lagi ya, kok di sana udah sound nih. Ini kita bahas psikologinya, bagaimana mereka memainkan trik psikologi orang gampang minjem. Jadi caranya adalah, terutama di desa-desa di bangke itu, mereka datang bukan sekedar nawarin pinjam, bawa uang tunai, langsung ditunjukin di depan. Bu, ini ada, bagi orang desa tuh 10 juta udah wow gitu ya. Orang desa termasuk kampung dari tadi ya, ART saya tadi. Trik psikologinya datang, liatin uang 10 juta segini. Bu, ini uang 10 juta. Ditunjukin gitu bagi orang kampung. Ibaratnya kalau kita ya orang kantoran, orang apa tuh dibawain koper, isinya 500 juta, langsung tes. Nih, silahkan diambil. Bisa. Jadi begitu kita kembali ke kampung tadi, 10 juta dikasih. Orang kampung luar biasa nih, 10 juta. 10 juta bisa pinjem. Bunganya kecil kok begitu ya. Tapi ternyata di situ pas tanda tangannya itu ada keterangannya lagi. Bahwasanya bunga setiap bulan naik. Nah, ini yang dilihat cuma bunga awal aja. Luar biasa triknya ya. Apalagi trik psikologisnya dibuat suratnya banyak. 1, 2, 3, kita kan cuma tanda tangan langsung kan nih. Pernah nggak kalau buat akun di bank dibaca satu persatu yang panjang tuh? Pernah nggak jangan? Dipototin satu persatu. Kalau bingung nanya tellernya. Pernah nggak? Kan langsung tanda. Kayak install aplikasi di laptop, next, pokoknya next terus lah katanya. Sama gitu juga. Kasih uang tunai 10 juta, surat perjanjiannya berapa halaman langsung tanda tangan. Padahal ini bu, bunganya cuma 1%. Padahal di situ ada keterangan tiap bulan naik. Trik psikologis asik. Ya orang kampung pegang 1 juta, pegang 10 juta, gemeteran langsung deh. Oh 10 juta langsung nih, mau langsung. Seumur gue puluhan hidup baru sekarang pegang uang segini nih gitu ya kan, gitu ya. Senang langsung dibawa uangnya. Trik psikologis. Kemudian dengan bawa uang tunai tersebut, trik psikologisnya adalah seseorang kalau sudah pegang uang banyak, maka jiwa manusia itu cenderung menghabiskan. Akhirnya ketika pegang uang banyak, dia akan, dikat kayaknya nih. Ingat nanti dah yang kedua ya kalau gitu ya. Kita lanjutkan yang kedua, trik psikologis yang kedua yang dimainin ya. Oke, kalau gitu silakan azan, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jemaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah sampai ke bagaimana trik psikologis dari peminjam utang agar orang mau meminjamkan. Tadi yang pertama kita sudah sampaikan, dia membawa uang tunai masuk desa, bawa 10 juta ya, secara psikologis dia akan pinjam karena tumben-tumben kapan lagi ada uang tunai di depan. Terlebih kehidupan susah,
Terlebih orang desa misalnya, udah lama pengen kulkas, udah lama pengen punya motor, tiba-tiba depan dia 10 juta pegang langsung. Ambil nggak tuh? Ambil. Terlebih di zaman sekarang, zaman sosial media, internet, HP, gadget masuk desa-desa. Gaya hidup apa, tetangga sana, tetangga kiri, punya mobil, punya ini. Makanya sekarang kalau lihat orang berhasil, punya bisnis, punya berhasil, sukses, punya bisnis itu, lihatlah kerja kerasnya plus cicilan-cicilannya. Sekarang gitu katanya. Ada orang kan bawa rumah, mobil bagus, punya bisnis gitu ya. Kita lihat kerja kerasnya dan cicilannya juga. Gaya hidup. Diambil pasti 10 juta. Yang orang normal saja, yang punya keinginan macam-macam yang ditahan-tahan, diambil. Apalagi dia lagi butuh, lagi memang ini uang sekolah anak, uang SPP, popok, susu mahal dan sebagainya, ambil 10 juta. Ambil. Trik. Apalagi kehidupan flexing dan pamer ya. Ditambah dengan circle, pertemanan, persahabatan, pergaulan sehari-hari seperti itu. Kemudian trik psikologisnya lagi, kalau orang pegang uang tunai, dia pasti akan membelanjakan kepada kebutuhan yang tersier. Jadi kalau orang pegang uang tunai, dia pasti secara psikologis memikirkan bagaimana menghabiskan uang 10 juta ini. Bagaimana dihabiskan segera. Itu psikologis manusia. Bagaimana habiskan 10 juta sehingga 10 juta ini habis, oke, kebutuhan primer, sekunder, akhirnya tersier dia habiskan juga untuk kebutuhan tidak perlu. Kebutuhan yang dia tidak perlu, tidak urgent, dia beli juga karena uang depan mata. Gimana caranya habis? Itu psikologisnya manusia. Dihabiskan kepada yang tidak urgent, tidak butuh-butuh banget, dihabisin karena nih gimana 10 juta ditahan habis. Padahal dia lupa ini uang pinjaman. Akhirnya orang desa tadi tinggal beli motor, beli ini, akhirnya apa? Beli burung, sangkar. Udah lama pengen beli pot, beli tanaman, beli macam. Sudah lama ngidam-ngidam pengen beli rokok elektrik, beli. Selama ini rokok pelinteran. Pelinter tiap hari rokok. Udah lama pengen nyoba elektrik karena pegang 10 juta elektrik psikologis. Dimainkan. Makanya dulu saya waktu zaman sedang memulai kehidupan gitu ya, duit belum banyak maksudnya, belum jadi dokter, belum jadi dokter spesialis belum. Dulu saya itu ngambil, belum ada ini juga ya, belum ada kiris, belum ada online, belum ada apa ya. Dulu saya ngambil uang di ATM tuh 50 ribu ambil, 50 ribu. Trik menghemat tuh begitu, bagaimana dompet ini paling minimal isinya. Trik bertahan hidup zaman dulu. Jadi memang saya rajin ke ATM, ngambilnya pun 50 ribu taruh, 50 ribu taruh. Itu trik bertahan hidup. Karena kalau kita taruh 300 ribu, ya habis 300 ribu. Kita ambil 500 ribu, habis 500 ribu. Nah, akhirnya dulu saya sadar, supaya hemat nih memang ngambilnya 50. Ternyata 3 hari bisa bertahan 50 ribu dulu ya. Di Jogja ya. Bertahan ternyata.
Karena saya dulu minggir ngambil 300.000, 3 hari juga habis 300.000 tuh. Jadi memang triknya gitu, apa yang di tangan tuh habis gitu psikologisnya tuh. Sadar nggak sadar gitu pasti jamaah. Nah sekarang yang pengen bertahan coba deh gitu ya. Cuma nggak bisa sekarang, udah ada kiris, udah ada OVO, udah ada apa itu sama, susah sekarang ya. Mau pegang uang tunai susah ngaturnya, karena ada online. Memang ngatur keuangan tuh paling susah, apalagi uangnya nggak ada. Itu paling susah itu dah, ngatur keuangan. Itu trik psikologis hebat, laininnya mereka hebat tuh. Terus trik psikologisnya lain, trik psikologisnya apa? Bagi yang pertama, jatuh temponya panjang. Setahun dikasih. Tapi bunga jalan. Jatuh temponya berapa? Lama, setahun. Tapi yang dicicil bunganya aja. Hebat ya. Sehingga apa? Sehingga orang tuh nggak ngerasa ditagih tahun depan, akhirnya minjem lagi, datang lagi bangkainya, gimana bu, sudah punya mobil sekarang, punya mobil, orang desa ya kan, gimana pak, udah punya motor sekarang kan, enak kan pak, ya, mau kulkas lagi ya pak, ini 5 juta pak, gitu ya, hebat psikologisnya, senang dia kan, oh iya ya, setelah minjem, ada motor, enak, ada apa, toh masih tahun depan gitu ya, datang lagi, mana pak, mau kulkas, enak kan pak, ada kulkas sekarang, kayak rice cooker sekarang enak kan, gak usah masa-masa lagi, enak, oh pinjam lagi dia, hebat main psikologisnya, pinjam, mau pinjam yang kedua mau, jadi ini memainkan. Nah kita makanya hati-hati, ini yang dimainkan oleh pinjol, bangke, psikologis seperti ini. Kalau bangke dulu kan bawa ke desa-desa, bawa 10 juta tunai ya. Kalau pinjol sekarang itu tadi, caranya begitu. Baru daftar, masukin data, KTP, masukin rekening, langsung ditransfer. Ada yang bilang langsung ditransfer, saya dengar langsung soalnya. Pengakuan orangnya. Baru install, langsung ditransfer 5 juta. Bahasanya apa? Ini sebagai bukti kami ini siap meminjamkan Anda berapa saja. Hebat kan? Jadi belum ada apa-apa, dia belum mau minta berapa, langsung ditransfer. Ini sebagai apa ya, kepercayaan kami kepada Anda, kasih 5 juta langsung. Ada yang 10 juta langsung masuk ke rekening. Kalau ditanya kan, belum pak, saya kan belum nanya kepada customer service-nya ya. Pak, saya kan belum mengajukan pinjam berapa. Enggak pak, ini bukti kami percaya pada Anda. Langsung 10 juta pak. 5 juta langsung pak. Dan ini bukti kami ini apa ya, OJK. Padahal beberapa aplikasi diteliti belum OJK. Tapi ngaku OJK. Hebat psikologisnya. Ya namanya orang kan sudah masuk 10 juta, protes nggak kira-kira nih? Protes nggak? Awalnya saya protes loh pak, saya kan belum ngajuin berapa, kok tiba-tiba udah transfer 10 juta. Oh jelasin gini-gini, protes nggak kira-kira? Udah terlanjur masuk 10 juta. Hebat mainin psikologis. Nggak protes. Ya udah pak 10 juta pak, alhamdulillah. Protes. Hebat ya, insya Allah. Mungkin saya yakin karena pinjol di mana-mana, saya yakin cerita-cerita seperti ini jamaah pernah dengar kayaknya. Baru nginstal langsung ditransfer. Hebat sekali caranya. Yang saya dengar langsung persaksian pinjam 1 juta, bahkan ada yang DM saya itu kan minta panjuan, Pak Ustadz minta pinjaman, bisa tolong bantu saya cuma minjem 1 juta, dalam setahun 15 juta. Ini nge-DM, minta tolong bantuannya, saya seorang janda, saya waktu itu benar-benar terbelit gitu ya. Butuh uang, butuh apa, bener gak tahu ya janda apa enggak beneran. Gak tahu kita kan ya, namanya juga dunia maya ya. Dia bilang pinjam 1 juta, dalam setahun 15 juta. Kan ngeri ini ya. Luar biasa. Gak tahu saya, nasibnya yang 10 juta seneng deh.
Dan kita lihat lagi psikologinya orang berhutang ya. Jadi ternyata kalau kita lihat, ini pengalaman saya bergaul ya dengan orang-orang yang suka minjem. Itu ternyata bukan kesusahan, tapi memang sudah karakter, watak, dan gaya hidup. Jadi saya sangat jarang menemukan orang yang suka minjem uang karena kesusahan. Saya belum bertemu dengan orang yang jarang ketemu minjem itu benar-benar kesusahan. Karena dalam Islam tadi prinsip hutang darurat. Dan darurat itu terjadi kepada 5 maqasid syariat. 5 maqasid syariat. Kalau dia 5 ini terancam, kita boleh darurat. Ini kalau kita belajar ilmu usul fikih, 5 maqasid syariat. Terancam 5 maqasid syariat: agama, din, kemudian al-aid, irdun, kehormatan, kemudian aklun, akal, kemudian nafs, jiwa, ya. Kemudian baru harta, mal. Lima maqasid syariat ini dalam baru kita darurat. Berhutang itu dalam Islam darurat. Kayak makan babi kaidahnya tuh. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat dalam hutang. Kalau gini, kalau memang sudah 5 ini terancam ini udah. Terancam. Jadi bukan saya belum ketemu yang hutang tuh yang karena ini. Belum. Ada yang ngutang sama saya, pinjam utang, punya tanah tapi kenapa gak ada jual tanahnya? Ini orang pinjam uang sama saya ingat 5 juta minjem, tapi dia punya beberapa tanah. Nanti kenapa gak ada jual tanahnya? Punya HP, punya laptop, punya apa, punya ini, hutang. Ini kan jauh dari prinsip Islam nih, sangat jauh. Dan umat kalau bisa dijual, apa yang dijual itu jual tuh, jangan hutang. Dan ternyata bisa jual sepeda dipakai, ternyata cuma sepekan sekali sepedanya dipakai, ya itu dijual dong, menjaga hutang. Ini kan masyarakat kita udah, kalau kita bilang bukan jauh lagi, sangat jauh dari prinsip Islam nih. Utang darurat, jual dulu semuanya baru utang. Dan belum ketemu sampai sekarang saya ini, belum ketemu yang benar-benar kayak gitu, yang terpaksa, yang ini, yang susah bener, terbelit dan sebagainya, belum ketemu. Yang benar-benar loh. Orang kalau benar-benar butuh jual lah semuanya itu. Jadi masih macam-macam. Terjerat pinjol, HP-nya bagus, belasan juta. Sana sini curhat, tuh pinjem dong buat bayar utang. HP-nya bagus, kenapa enggak jual HP yang bagus ini, beli HP sederhana, yang penting bisa ini. Kan begitu caranya. Makanya jauh masyarakat kita ini dari ajaran Islam tentang hutang, jauh. Dan ternyata setelah melihat beberapa orang yang punya kebiasaan berhutang, memang gaya, karakter, watak, dan memang suka nggak hedon, nggak mau susah, ibaratnya ingin enaknya terus, nggak mau berjuang. Dan saya temuin orang-orang yang terjerat hutang itu seperti itu. Mayoritasnya orang-orang yang minjem ke saya itu ternyata cicilan mobil, cicilan ini dan sebagainya. Gaya hidup. Kalau memang nggak bisa beli mobil nggak usah kan. Tapi kan minjem, stres, pusing. Jadi mayoritas yang saya jumpai orang-orang utang tuh bukan yang darurat, cuma gaya hidup.
Karena rezeki Allah itu cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Itu Allah mengatakan tentang konsep rezeki itu begitu maksudnya. Dimulai dari la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum, jangan bunuh anakmu karena takut miskin, kami yang tanggung rezeki anak ini baru kamu. Bisa hidup, tapi enggak pernah bisa untuk gaya hidup. Bisa. Konsep rezeki dari Allah tuh untuk hidup bisa, tapi kebanyakan kita ini untuk gaya hidup. Untuk gaya hidup. Coba kita lihat ya, kalau rata-rata belum mampu beli rumah tuh, belum mampu beli rumah, ngutang lagi. Yang nyicil mobil kan sebenarnya nggak mampu beli mobil, nyicil lebih. Dan rata-rata baru di desa-desa itu motornya baru semua. Ini mohon maaf ya. Tadi ART yang saya ceritain tadi motor baru, nyicil. Kenapa nggak beli motor yang 4 juta? Masih bisa jalan kok. Motor baru 14 juta nyicil, ART tadi yang saya ceritain. Kenapa nggak beli yang 4 juta dulu? Masih bisa jalan kok, nyampe juga woy. Berapa orang ngambil mobil baru 200 juta nyicil, bisa nyari yang 70, 80 sampai, yang penting kan sampai kok. Ini karena gaya, susah akhirnya cari yang baru, cari yang bagus. Begitu juga banyak yang bilang, oh mas sekarang kenapa nggak beli dulu tanah yang murah, nanti setelah naik dijual, apa banyak caranya. Tapi karena pengen instan gaya hidup, teman-teman gitu semua kok. Maksud saya sendiri yang belum, kan gitu. Jadi konsep Allah bilang rezeki Allah cukup tuh benar sebenarnya. Cuma kebanyakan kita nggak cukup karena gaya ini. Innakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu, sesungguhnya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan wafat sebelum disempurnakan rezekinya. Rezeki lengkap. Konsep rezeki Allah itu begitu. Bisa hidup. Cuma karena gengsi, gaya hidup itu yang bikin susah. Dan kalau orang mengatur manajemen keuangan bisa dia atur. Bagaimana pagi makan ini, yang makan ini diatur, tapi kan pengen enaknya aja. Diatur. Contoh misalnya saya dulu di Jogja, kalau mau sehari 10.000 masih hidup zaman saya dulu. Buat hidup doang loh. Zaman saya di Jogja 10.000 hidup sehari. Pagi beli nasi, pagi kita ada sarapan 2.500. Ada sarapan makan kenyang. Siang 5.000 udah ayam di Jogja lu. Zaman saya lo ya. Belasan 20 tahun yang lalu 10.000 hidup. Malamnya nanti nasi kucing, nasi apalah, hidup masih bisa hidup gitu loh. 10.000 masih bisa hidup. Tapi kan karena ya macam-macam gini-gini dan sebagainya. Itu konsep rezeki dari Allah itu begitu maksudnya para jamaah. Nah kita lihat seperti itu. Dan saya lihat memang sebabnya kalau secara psikologis ya, kenapa muncul tiba-tiba seperti itu. Pertama pas kecil terlalu dimanja, dibelikan semuanya ini, wah selalu terbiasa, enak. Ini makanya hati-hati kita, anak-anak kita terlalu semua serba enak apa dan sebagainya. Jadi besarnya nggak punya fight namanya, perjuangan. Disediakan apa-apa, makanya beberapa pengusaha hebat itu kan anak-anaknya disuruh ini, nggak dimodalin. Kamu lihat dari awal. Beberapa pengusaha hebat anaknya suruh terbang pakai pesawat kelas ekonomi biar ngerasain dulu. Tidak dikasih modal dari bapaknya, biar kamu ngerasa dari bawah. Kemudian selanjutnya qanaah kurang.
Yang selanjutnya juga pergaulan teman-teman. Paling berpengaruh teman-teman. Makanya orang-orang kampung itu. Jadi ART saya itu yang di rumah itu kenapa dia beli motor baru nyicil? Karena semua tetangganya di motor baru nyicil ngambil. Ikutanlah. Satu lagi nih. Jadian saya. Jadi dulu saya kan awal-awal kerja di 3 rumah sakit, satu kampus, sibuk. Jadi awal-awal tuh masih sibuk di rumah sakit, penyesuaian, sehingga saya pagi-pagi udah ke rumah sakit, nggak sempet nganter anak sekolah. Jadi kami akhirnya bayar jasa ojek perempuan yang tiap pagi nganter anak. Sekali nganter 400.000. Kemudian tiba-tiba satu masuk TK, sehingga beda arah. Jam 7, yang ini jam 7, yang ini setengah 8. Jadi dia sekarang kita bilang ngantar 2 kali, oke lah 400.000. Ini gojeknya nih. Cuma ngantar doang, pagi-pagi. Jadi pagi itu udah 400.000, udah 800.000. Ngantar ke rumah kan, jadi karena waktu itu masih sibuk. Jadi dia tuh sebulan dapat 800.000 cuma ngantar pagi doang. Ngantar TK, balik dalam waktu 15 menit, ngantar SD, udah 800.000. Kemudian baru 2 bulan 400.000, tiba-tiba datang ke rumah. Motornya baru. Motornya baru. Baru keluar clean, mulus. Baru keluar dari pabrik. Masih plat apa namanya tuh? Yang baru sekarang putih atau apa ya? Ya putih merah. Oh baru nih ya, baru diambil katanya. Baru juga dapat penghasilan 400.000. Nah ambil motor baru. Motor lama mana dipakai suami? Biar saya punya motor sendiri katanya. Hebat ya. Hebat sobat. Ternyata begitu semua mentalnya satu kampung. Di kampungnya tuh pada motor baru semua. Dan setelah saya stabil bisa menyesuaikan jadwal, akhirnya sekarang anak-anak saya antar sendiri, jemput sendiri. Akhirnya dia kehilangan pekerjaan, nggak tahu nasibnya sekarang tuh. Ya Allah, insya Allah ya. Bener-bener dah nih. Ini kejadian yang saya alami itu. Pergaulan lingkungan. Saya mikir-mikir kenapa baru punya penghasilan tetap 800.000 sebulan, nyicil 500 sebulan tuh. Ya, supaya dapat motor baru gaya di kampung kinclong. Subhanallah ya. Memang udah mental lah. Makanya tuh benar-benar prinsip Islam ini kita tanamkan ke masyarakat ya. Utang darurat pokoknya dah. Jangan sampai ngutang dari usikum. Katanya tadi Umar bin Abdul Aziz. Allah tudayinu, jangankan lihat ngutang pokoknya deh. Sekali-kali jangan. Kalau bisa apa yang dijual daripada ngutang. Dan ini mindset yang kita perlu perbaiki, dan ujung-ujungnya pelajaran tauhid ujung-ujungnya nih ternyata. Makanya para ulama bilang pelajaran tauhid ini diulang seumur hidup, diingetin terus. Ujung-ujungnya pelajaran solusi dari hutang nih pelajaran tauhid. Karena kembali lagi pada apa? Tawakal, qanaah, bersyukur. Kembali ke sini lagi. Ujung-ujungnya pelajaran tauhid lagi, tawakal, qanaah, syukur. Jadi bagaimana mindset yang kita perlu perbaiki ke masyarakat? Pertama jelas qanaah. Apa yang Allah kasih udah. Ada beli, nggak ada nggak beli. Qanaah udah terima. Nabi SAW qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna Allahu bima ata. Orang yang paling beruntung masuk Islam, dia muslim. Kedua, ruziqa kifafan, diberikan rezeki cukup, merasa oh ya udah ini cukup dah ini. Enggak usah ngotot-ngotot lagi. Wa qanna Allahu bima ata, dan diberikan qanaah, udah. Saya udah cukup, udah berusaha dapatnya ini udah. Enggak usah ngotot lagi gitu loh.
lembur, tambah lagi stres, pusing, kejar karir, gontok-gontokan apa, cukup. Dan Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin khunu, kalau engkau mempunyai hati yang qanaah, anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu sama raja sama aja, sama bahagianya gitu. Tapi ngomong gampang, praktek susah ya, termasuk saya. Susah nih. Kemudian yang kedua bersyukur kan, syukur. Gimana kalau bersyukur ya? Gimana lagi lihat yang di bawah kita kan? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tadzaru ni'matallahi 'alaikum ya. Lihat yang di bawah kalian. Jangan lihat di atas terus. Karena kalau lihat di atas terus itu menyebabkan supaya kalian dengan melakukan tadi supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Lihat terus ya. Makanya katanya ulama tuh mayoritas lingkungan kita kalau bisa lebih miskin. Ingat, lebih miskin. Kalau bisa mayoritas pergaulan kita, teman ketemu, ngobrol, tetangga, kalau bisa lebih miskin daripada kita. Bukan nggak boleh bergaul dengan orang kaya, boleh bergaul, tapi jangan lama-lama. Apalagi sering ke rumahnya gitu ya. Lihat ini, mobil bagus apa begini. Kalau saya praktek saya begini, saya kan dokter ya, spesialis ya. Nah biasanya kita dokter spesialis itu ngumpul-ngumpul. Kalau ngumpul ada salah satu pembicaraan saya kabur, yaitu pembicaraan di rumah sakit itu dapat berapa, rumah sakit itu dapat berapa, rumah sakit itu dapat berapa, kabur saya langsung. Kenapa? Nanti saya nggak habis-habis nanti praktek terus kejar supaya seimbang dengan mereka. Habis waktu saya nanti. Praktek, habis. Kapan waktu keluarga, kapan untuk ngaji, kapan untuk ini, habis. Karena saya pengen sejajar dengan teman-teman. Kabur. Daripada ngomong ini 10, 30, 100, kabur. Udah cukup yang sekarang lah. Masih bisa hidup, masih bisa nyaman, masih bisa ini, begitu. Lihat yang di bawah kalau bisa. Kalau enggak ya sesak terus ntar. Jadi mayoritas pergaulan, teman, lingkungan yang kita lihat tuh lebih miskin daripada kita. Itu maksud dari hadis innamatun suruna turzaquna di du'afaikum. Sesungguhnya kalian dibantu, ditolong, diberi rezeki karena orang-orang lemah dan miskin sekitar kalian. Itu udah sarung dari hadis tadi. Kemudian juga kita perhatikan lingkungan yang bagus tadi ya, pergaulan, dan kita juga jangan sampai namanya istibto. Istibto itu buru-buru, sukses sebelum waktunya, pengen menikmati padahal belum kerja keras, belum nabung. Lanjutan dari hadis tadi, ayuhan nas inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu fala tastabdiqur rizqahu. Janganlah kalian istifto, buru-buru dalam nyari rezeki. Jangan sampai demikian seperti itu. Ya, dan intinya segera gitu ya. Segera. Dan seandainya kalau punya utang, karena darurat, segera bayar. Itu jadi prioritas utama. Karena Nabi SAW kasih bimbingan kepada kita, matlul ghani zulmun. Orang yang punya uang menunda pembayaran kezaliman ini. Jadi prinsip kita tuh kalau punya utang nggak tenang sampai lunas. Kalau bisa tahan dulu yang ini, tahan dulu yang ini, itu tahan dulu ini, tahan dulu beli mobil, sampai lunasin dulu baru tenang. Itu prinsip muslim gitu loh, yang diajarkan. Berdasarkan dari tadi, matlul ghani zulmun. Dan saya punya seseorang, punya kenalan seperti ini. Ada yang pinjam kepada saya, puluhan ini minjemnya nih. Bukan belasan, puluhan minjem kepada saya. Saya percaya orangnya. Dan ternyata Masya Allah bayar tepat waktu. Dia bilang dia bayar tepat waktu. Dan kelihatan dari seharinya dia tahan beli ini. Dia bayar tepat waktu. Top nih. Pinjem puluhan. Dulu. Tapi dia, karena saya tahu orangnya, berani saya ngasih. Dulu ini ada orang kenalan. Dan memang gitu dia kelihatan kerja keras apa, terus dia nggak jalan-jalan, nggak kemana, nggak ini, dia bayar dan sudah lunas. Alhamdulillah.
Ya dulu mungkin ya, dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu nih. Anda nggak kayak gini nih. Prinsip muslim gitu. Tapi sekarang jauh nih muslim. Makanya hutang, minjem, bayar hutang, lunasin hutang, prinsipnya jauh dari Islam yang diajarkan sekarang. Punya hutang jalan-jalan. Punya hutang liburan. HP bagus, punya hutang. Punya hutang, Masya Allah. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Tadi memang pesannya sampai 8:30 aja ya. Itu maksimal tadi. Dan mungkin di kita ada sisa waktu ya 10 menit. Mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab para jamaah sekalian, dan silahkan bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Falyatafadhalu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai hutang ini. Kemarin saya baru 2 hari yang lalu ini sore ditelepon orang, mungkin itu nggak tahu saya itu lembaga atau travel gitu Ustaz. Itu menawarkan dana talangan untuk haji dan umroh. Kok tahu juga orang ini kok saya pengen umroh sama haji gitu. Tahu dari mana? Canggih ya sekarang. Gitu. Jadi gimana kalau berhutang untuk kebutuhan ibadah Ustaz? Seperti itu. Iya. Ya, saya pernah baca fatwa, apakah boleh apa tidak kita umroh dan haji dengan hutang. Jawabannya dirinci. Ya, karena kan khusus umroh sama haji, man istata'a ilaihi sabila. Ada tambahan syarat di situ. Bagi yang mampu. Lo kalau hajinya aja pakai hutang kan nggak mampu berarti kan. Iya kan? Tapi di situ ada fi tafsil katanya ulama, ada rincian. Kalau memang bisa bayar segera, punya zon kuat, bisa bayar segera, boleh. Ingat ya, zon kuat ya, zon roji bukan marju. Contoh misalnya ya, ada dibuka pendaftaran haji tahun ini, ya. Terakhir batas pendaftaran terakhir kapan? Bulan ini. Contoh misalnya, bulan apa nih? Oktober ya. Dibuka pendaftaran haji, batas terakhir bulan ini dengan syarat bayar tunai. Ya mungkin haji furoda atau apa gitu ya. Dia furoda ya berapa ya? 200-300 ya. Dia nggak punya uang segitu. Tapi ternyata dia sudah jual tanah. Ya, dan dia punya zon kuat, orang yang jual tanah ini, orang yang beli tanah akan transfer bulan depan. Bulan apa? Oktober, November. Nah, ingat ya, zon kuat ya. Dia akan transfer. Nah, dalam hal ini boleh dia ngutang untuk bayar haji. Karena punya zon kuat bulan depan, ini bisa bayar. Ini boleh ngutang seperti ini. Tapi kalau ngutangnya bayar haji, bayarnya wallahu alam gitu kan jangan ini kan. Lebih haji dan umroh. Jelas tadi man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Dan termasuk rukun sebagai ulama masukkan istita'ah. Rukun haji, rukun itu beda sama wajib. Rukun tuh sengaja nggak sah. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Terlebih lagi talangan haji ya jangan. Dan salah satu yang menyebabkan antrian haji panjang nih karena talangan haji. Jadi tadi kan kita bahas riba ya. Ada yang buat analisa macet ini gara-gara riba. Kalau orang yang jalan tadi kan Bali juga macet katanya. Saya juga, keluarga saya di Jabodetabek, istri saya orang Jabodetabek ya. Kalau dibuat aturan yang boleh bahwa mobil adalah orang yang hanya bisa bayar tunai saja, nggak macet Bali sama Jakarta. Ini buat aturan loh. Yang bisa beli mobil yang bisa bayar tunai aja, yang punya uang aja, nggak akan macet Jakarta sama Bali. Bener nggak? Karena mayoritas 80-90% mobil yang selewan tuh utang semua, punya cicilan itu.
Jadi sehingga ada yang bilang macet karena riba. Loh iya, coba dibuat aturan gitu, make sales enggak katanya? Make sales enggak? Yang bisa beli, yang beli mobil yang mampu aja, yang punya uang tunai aja. Ya jadi 20%. Lancar jalan jadinya. Jadi ya macet karena riba. Demikian juga antrian haji manjang ini dulu tuh cuma dulu sekitar 15 tahun yang lalu reguler 5-7 tahun. Yang VIP ya plus itu 1-3 tahun antriannya. Setelah dana talangan haji dan umroh itu tiba-tiba jadi 15, 20 dan 30. Mengapa demikian? Karena cukup punya uang 5 juta daftar haji. Ya saat itu satu kampung daftar 5 jutanya minjem lagi. Mantap kan tuh? 5 juta, punya uang 5 juta, daftar haji. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kerja talangan hajinya? Ya udah nanti bank minjemin 25. Daftar ke pemerintah 30. Bank minjemin berapa? 25. Jadi dulu hanya punya 5 juta bisa daftar haji. Udah belum daftar, satu kampung daftar. Semuanya daftar daftar haji. 5 jutanya juga hasil minjem juga. Pokoknya daftar dulu deh. Pakai talangan naik. Alhamdulillah pemerintah sadar di stop dana talangan haji, nggak boleh sekarang. Bank-bank nggak boleh buka tanda talangan haji. Karena alhamdulillah pemerintah sadar walaupun terlambat di stop oleh pemerintah, walaupun masih banyak yang nakal. Masih banyak yang nakal. Maya terus antrian haji. Karena sebabnya dana talangan haji tadi. Kita punya 5 juta bisa daftar. Harusnya kan yang mampu dong. Maya terus. Yang daftar itu belum tentu mampu. Tapi yang penting wes daftar dulu pokoknya. Kan kasihan kan kalau di 30 tahun, 40 tahun ya Allah. Harusnya kan sunnahnya haji itu seger, muda, kuat gini ya. Masa nanti 40 tahun semuanya didorong kursi gitu ya. Yang dorong pun sambil pincang-pincang juga gitu. Waduh. Haji umroh itu sesegera mungkin, haji lagi kuat, lagi fit. Capek, butuh tenaga yang besar haji umroh, butuh fit. Lelah, kurang tidur, safar. Kayak gitu ya. Jadi tadi ya talangan apa ya? Ini sekarang masih banyak yang nakal nih. Masih banyak, saya dapat informasi. Nawarkan talangan haji masih banyak. Udah dilarang pemerintah, nggak boleh memanjakan daftar. Tapi kan orang kan nggak mau, apalagi kan haji kan gelar bergengsi kan. Di kampung apalagi. Ya kadang-kadang ada baru turun haji dipanggil namanya doang nggak noleh. Namanya misalnya PI, Haji PI, buat apa? Parah nih. Insyaallah. Gitu ya haji talangannya insyaallah ya. Mungkin satu lagi dah ya insyaallah terakhir. Silakan Untuk dari sisi dosa itu seperti apa Ustaz? Untuk riba itu sendiri, karena kan masih banyak dalam praktek itu masih banyak yang melakukan ini Ustaz, ya, termasuk riba gitu. Ya baik, kalau kita ngomong tentang dosanya riba luar biasa. Tadi aja ayat dibacakan imam tadi ya, Masya Allah imamnya langsung baca tentang riba. Fa illam taf'alu fa'daru biharbi minallah wa rasulih. Itu sudah cukup tadi kata-kata akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau nggak berhenti, udah. Dan herannya ada yang terima tantangan ini, terima deh. Oke sih kita perang Allah sama Rasulnya. Menerima tantangan perang. Kan diumumkan tadi. Dosa yang lain banyak, Masya Allah. Hadis kalau saya baca ya, doanya Masya Allah ya banyak sekali. Dan ini di semuanya. Aklur riba wa mukiluha wa katibuha wa syahidaya, dilaknat mau yang pemakan ribanya, yang mewakilkan. Jadi kalau kita minjem diwakilkan, wakilnya kena ini juga, penulisnya juga, tendernya nulis juga. Jadi saksi juga kena, sama semuanya.
disebutkan sawat dosanya sama semuanya. Kayak gitu. Ya sama sebagai macam-macam seperti menzinahi ibunya dan sebagainya, terus bahaya. Al-mubiqat yang membinasakan, terlalu berat dosanya. Dan ini bukti bahwasanya kaum muslimin jauh dari ajaran Islam. Jauh banget. Dari konsep hutang, konsep membayar hutang, konsep itu sangat jauh. Konsep riba apalagi sangat jauh. Sangat besar dosanya. Ya cukup tadi satu saya baca, diumumkan perang ya, itu udah ngeri banget lah itu ya. Bukan siapa-siapa ya. Allah dan Rasulnya pernah ya. Udah ngeri kok. Ya. Banyak di hari kiamat juga la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat yang dibaca imam tadi. Orang-orang yang makan riba hari kiamat itu bangun seperti orang kesurupan. Kena emas. Kena kesurupan setan kayak orang di hari kiamat gitu deh. Di hari kiamat orang pelaku riba gitu kan dibangkitkan macam-macam nanti ya. Di hari kiamat contohnya orang yang suka minta-minta ngemis-ngemis itu wajahnya nggak punya daging, tulang kok yang minta-minta. Dan sekarang jadi profesi ya, profesi mengemis kaya, ya kan? Jadi sebelah ini ada pengemis, sebelah ini jualan kacang. Kita kasih pengemis 2.000, beli kacang dia untung 500. Lebih enak mana? Ngemis tuh jualan kacang. Ya kan di mobil nih, sebelahnya ngemis kita kasih 1.000 deh. 1.000 jualan kacang, beli satu, untung 500. Kan lebih enak ngemis gitu kan, daripada jualan kacang. Nah gitu ya, kaunya. Riba juga sama, dibangkitkan tadi, dia kayak orang gila tadi hari kiamat. Sebutkan ayat terlalu besar dosanya, makanya ya kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan lah ya dari hutang, dari dan sebagainya insyaallah. Mungkin demikian para jemaah sekalian ya. Ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita, edukasi ke masyarakat. Bahaya pinjol, kebiasaan utang, ini menghancurkan semua sendi kehidupan, mulai dari yang ini sampai level negara hancur. Negara hancur nih kena riba, hancur ya. Begitu juga IMF ya, kasih pinjam uang ke negara-negara itu bukan apa-apa, hancurin negara itu. Jadi dulu penjajahannya dengan menyerang, sekarang penjajahan dengan kasih uang, kasih pinjaman. Dijajah negara tersebut dengan apa? Kasih pinjaman uang untuk bangun macam-macam katanya. Cara jajahnya gitu. Jajah negara sekarang bukan dengan nyerang lagi. Kasih apa? Pinjaman uang. Itu negara Afrika mana tuh kan katanya pelabuhannya diambil oleh Cina tuh. Karena tidak mampu lunasin utang. Itu cara jajah. Dan karena berutang, jadi kebijakannya ya dipengaruhi oleh yang utang. Penjajahan gaya baru bukan itu utang. Penjajahan gaya baru sekarang negara kayak gitu ya. Itu ya, mudah-mudahan lah Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kedamaian terjaga ya. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya. Diberikan, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari riba. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.